itu dulu share screen untuk beberapa penayangan video menggunakan KineMaster. Jadi kita akan nonton beberapa video yang sudah saya buat. Nanti mungkin dari situ kita akan lihat bagaimana cara buat edit video dan foto menggunakan KineMaster. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita lihat video yang saya buat. Nah, saya akan share screen sebentar. Video saya selamatkan dulu ya. Sebentar. Oke. Saya akan share screen. Beberapa video yang ada saya tampilkan sebentar. Nah, ini ada kurang lebih beberapa video yang saya buat. Satu bagian ada dibuat sini, ada sebagian lagi saya buat di YouTube ya. Contohnya misalnya, kita lihat satu tayangan video. Kita lihat, nah ini. Yang ini ya. Oke, kita coba. Nah, modelnya seperti ini. Ini agak kenapa ya suaranya agak bentar. Videonya nggak masuk ya. Apa ini gitu ya. Saya skip dulu yang saya deh, kayaknya ada sesuatu. Apa ya ini videonya nggak mau jalan. Sebentar. Tidak bisa memutar selama panggilan. Bentar ya, aduh ini ada. Maaf tadi koneksinya kayaknya ada masalah sedikit. Coba saya ulang lagi. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak bisa kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Maaf ya, tadi ada masalah tuh di koneksinya, jadi videonya nggak bisa muter sebentar. Baik, video saya yang saya buat. Nah, oke, nah ini. Kita coba ini, coba. Oh ini kok nggak bisa ya deh, kenapa ya? Baik, saya pakai program yang KineMaster aja deh. Ini pakai yang ini, kenapa nggak mau connect dia? Nah, ini ada beberapa contoh video yang sudah saya buat dengan menggunakan KineMaster nih contoh. Nah ini kita lihat tayangannya. Contoh membuat semacam transformasi
sementara. Mati sementara. Yaitu singkat, video singkat ya dari ini. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini ada beberapa perubahan. Kita lihat di video ini adalah pertama ada background ya seperti Natal. Kemudian ini ada gambar bayi orang Korea. Kemudian ada tulisan Korea Boy Transformasi, misalnya itu ada tulisan seperti ini. Kemudian berubah menjadi agak lebih besar anak ini, ya. Ya, lihat kita perhatikan. Kemudian nanti ada perubahan menjadi dewasa ya. Ya, kemudian ini ada hurufnya juga berubah, dia mulai dari awal, dia mulai keluar pelan-pelan, kita lihat hurufnya keluar sedikit demi sedikit satu persatu. Kita lihat pelan-pelan. Kemudian kita lihat di sini hurufnya mulai menghilang dan nah ada jeda seperti ini ya, setiap slide-nya ada jeda seperti ini. Kemudian terima kasih. Kemudian ada suara yang masuk di sini yang tadi kita lihat perhatikan sekali lagi ada suara musik yang masuk. Jadi di sini ada gambar, ada tulisan ya, ada suara yang masuk ya. Seperti ini perubahannya. Kemudian ada jeda dia keluar. Oke. Saya buat singkat aja supaya lebih mudah melihatnya, singkat. Nanti teman-teman semua bisa berkreasi, suster bisa berkreasi sesuai dengan keinginan. Kemudian kita lihat tayangan video yang lainnya. Maaf Pak Indra, suara dari video belum muncul. Oh, suara video belum muncul. Harus waktu share screen di view-nya ada share sound. Oh iya. Ulang Belum. lagi ya berarti. Sebentar, kita lihat di sini. Oh, share itunya sound-nya ya belum. Baik. Iya, belum. Screen? Oh, nggak ada itunya ya, Pak. Hanya screen saja ya, Pak. Di dalam share screen di view option, Pak itu. Oh. Nah, di atasnya ada kan view option. Keluar ya, Pak. Bapak share screen, udah ada share screen kan ada tulisan hijau di atas layar. Atas layar. Oh, kalau pakai komputer sih saya. Oh iya, ini pakai laptop sih ya. Pakai laptop nggak kelihatan ya. Automation, coba. Ada view option. Stop animation. Stop here. Highlight. Kedengeran ya suaranya. Jadi itu nggak ada ya. Kenapa nggak ada ya? Suaranya nggak masuk ya. Suaranya nggak ke-share. Atau saya cabut earphone-nya coba ya. Earphone-nya kita cabut, coba kita ulang lagi, coba masuk nggak suaranya. Belum Sekarang nggak muncul. suaranya, Pak? Belum, Pak. Masih belum ya, Pak? Jadi dari Zoom-nya kelihatan nih. Jadi setelah share screen ini, kalau di komputer di atas ada view option. Nah, view option-nya diklik, nanti ada share sound. Oh gitu ya. Oke, kalau enggak untuk videonya saya pakai itu aja Pak, pakai apa? Pakai laptop aja ya. Pakai laptop aja ya. Kok ini nggak bisa, nggak keluar nih Pak. Apa nggak keluar ya? Terus. Oh ini nih, coba. Oh, nggak bisa, ini juga aneh apa ya? Sebentar di share screen di sini. Begitu share screen di layar share screen-nya. Di share screen
Di sini nggak ada sama sekali petunjuknya ya. Nggak ada menu apa-apa, Pak. Nggak ada menu apa-apa nih, Pak. Itu juga aneh juga nih Zoom. Atau tanpa suara dulu aja lah. Ini bukan. Ini. Gabriel tahu menyalakan fasilitas suara. Itu untuk kalau share. di HP kayaknya nggak bisa deh, Pak. Harus pakai laptop. Harus pakai itu aja ya. Oke deh. Pakai apa? laptop. Pakai laptop ya. Oke. Iya. Sebentar ya, maaf ya. Aduh, saya juga ini baru tahu nih kenapa suaranya nggak masuk. Saya kirimkan dulu foto-fotonya atau videonya ke laptop saya sebentar. Selamat pagi, Bu Teti, Bu Eti. Selamat pagi, Pak Agus. Bu Elis. Pagi Pak Agus, suster, Ya. ibu-ibu semua, Bapak. Pagi juga, Ibu. Belum, sebentar. Kenapa nggak masuk? Suster Marlina, selamat pagi. Suster Marlina dengan Suster Tresia kayak satu layar ya. Suaranya muncul, Suster. Ya, Suster, suaranya mestinya udah muncul. Iya ya, sudah. Ya, udah muncul. Ya, Cuman ini apa? Icon angkat tangannya masih on terus nih, Suster. Oh iya. sorry. Iya, kirain Suster mau nanya. Enggak, tadi salah mencet. Ya. Kok enggak maunya lagi nih keluar? Aku itu. Iya, tadi mau tanya gimana kok enggak bisa. Aduh. Kalau nggak kita mulai pelajarannya dulu lah, materinya dulu ya. Sebelum kita masuk ke videonya, kita lihat materinya dulu deh ya. Bentar sambil nunggu. Soalnya materinya kita lihat dulu sebentar. Kita lihat materi pelajaran hari ini. Baik. Pak Indra, kalau nggak Pak Indra boleh copy dulu. Saya mungkin memperkenalkan beberapa peserta baru dulu gitu Pak Indra. Oh gitu, boleh bagus ya. Ya, share screen-nya tolong di off dulu aja. Jadi saya bisa lihat di layar lebih enak. Ya. Tangan berlaser. Gila, udah bisa. Jangan. Udah ya Pak? Ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, dan teman-teman semua.
Pagi, pada hari Pagi. ini ada beberapa peserta baru. Nah, mungkin kita berkenalan dulu aja ya. Mungkin yang pertama Ibu Eti, karena Bu Eti nanti ada pertemuan dengan orang tua murid. Silakan Bu Eti kalau boleh berkenalan. Oh, Bu Etinya lagi ketemu orang tua murid kelihatannya. Bu Teti aja. Suaranya belum. Bu Teti, hui. Ya, Selamat pagi, suster, Bapak Ibu semua. pagi. Salam kenal. Selamat pagi. Saya Hui. Nama lengkapnya Teti Vivi Suryanti, biasa dipanggil Hui. Saya tinggalnya di Sanggau, Kalimantan Barat. Saya lihat ada suster juga di sini yang berasal dari Sanggau ya. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Bu Teti. Ibu, kerjaannya? Oh, saya seorang ibu rumah tangga, punya Ya. seorang putra dan seorang putri. Ya, ibu rumah tangga yang semangat. Nah, terima kasih Bu. Kasih Pak Agus. Berikutnya Bu Elis. Selamat pagi, ibu-ibu, suster yang cantik. Sebentar dulu Saya Bu Elis. Saya Elis. munculin dulu mukanya supaya orang lihat. Saya Elis. Ini. Ya, tinggal di Bogor, ibu rumah tangga juga seperti Ibu Hui. Saya asli Flores. Ya. Asli Flores ya. Ya, Flores dari Timor Leste. Maumere. Timor Leste ya. Saya dari Maumere nih, suster. Iya. Salam Ya, kenal makanya semua ya. bisa nari Maumere. Ayo, mari. Ya, oke, terima kasih. Nama di tampilan Bu Elis, nama resmi lengkap. Oh, ini Agustalis Melania Dakunya. Nama saya, nama lengkapnya. Ya. Jadi pastilah ini bulan Agustus juga sama saya. Iya, benar Pak. Ya, kemudian yang berdua, Suster Marina dan Suster Tresia, silakan. Siapa dulu? Saya Suster Marlina, asal dari Sanggau juga, tugas di Bogor di rumah panti jompo. Ya, jadi tadi satu itu dengan Bu Hui ya. Iya. Ya, berikutnya. Saya Suster Teresia, juga kerja di panti jompo di Sentul Bogor. Halo suster. Iya. Suster dari mana asalnya? Flores Ende. Oh, udah kenal dengan Bu Elis ya? Ada Suster Ende. Ende. Ende di mana? Kan kemarin kita ketemu suster. Waktu hari Minggu. Kemarin. Dengan Iya. Emmaus. Iya, di Sudah Emmaus. lupa ya? Iya. Oke, berikutnya Bu Eti belum bisa ya. Bu Eti bisa bicara? Oh, Bu Eti rupanya lagi ketemu orang tua murid. Valen udah. Siapa lagi yang belum? Delio udah ya, cuman suka keluar, suka ketik itu. Oke, kalau gitu Pak Indra, saya serahkan kembali. Salah satu peserta baru yang lain adalah Bu Eti ini. Nah, ya, Bu Eti dari sekolah Vanlit ya di Jogja. Nah, Bu Eti bisa bicara? Oh, nggak bisa. Ya. Iya, makanya saya mau keluarkan angkat tangan. Oke, saya serahkan lagi Pak Indra. Ya.
Ya, baik, kita mulai. Maaf, kedengaran suara saya? Kedengaran Iya. agak bergema. Agak bergema. Sebentar. Oke, sekarang coba agak naikin. Masih bergema? Iya. Sudah bagus suaranya nih. Bagus suaranya nih. Bagus, ya. Sudah. Kita mulai materinya aja dulu, baru nanti kita lihat videonya. Oke, kita akan lihat materinya dulu untuk yang KinMaster. Saya share screen. Maaf, Mbak Ibu-Ibu, kelihatan gambarnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Baik, Ibu, agak menggema juga masih. Iya. Kenapa ya? Sebentar. Karena Pak Indra pakai dua gadget. Jadi walaupun suaranya itu tetap ada gemanya. Baik. Saya mute itu dulu. Saya matikan yang satu. Baik, nanti kita mulai. Ini kita belajar tentang KinMaster ya. Ini adalah kita lanjutkan sebenarnya dari BG dan lain kamera yang minggu lalu. KinMaster ini kalau kita lihat adalah sebagai salah satu edit foto dan video yang banyak digunakan saat ini ya, dengan keunggulan sebagai berikut. Pertama, foto dan video presentasi dengan background, teks, dan audio yang lengkap. Jadi kita di sini akan belajar banyak bagaimana kita membuat background foto ya atau background video. Kemudian teks itu adalah tulisan-tulisan. Tulisannya itu bisa macam-macam ya. Tulisannya mau gerak ke kiri, gerak ke kanan, gerak ke atas ya atau putar-putar gitu ya. Bervariasi banyak sekali. Kemudian audio adalah mengisi suara ya. Jadi kalau misalnya ada video kita ingin isi suaranya, kita bisa lakukan isi suara audio ya di sini. Kemudian mudah melakukan editing. Jadi memang di sini digunakan adalah menggunakan HP. Jadinya memudahkan dengan jari-jari kita touch ini apa saja. Jadi sangat-sangat mudah melakukan editing. Kemudian selain mudah melakukan editing juga mudah di-download ya, mudah di-download. Kemudian data tersimpan sehingga dapat diperbaiki sebelum di-download. Jadi selama teman-teman semua memasukkan data, kemudian datanya jangan dipindah-pindah. Misalnya dari galeri kita ambil ya, foto, video. Nah, di galeri itu jangan kita pindah-pindahkan foldernya. Kalau selama kita tidak pindah-pindahkan foldernya, maka data yang ada di KinMaster itu akan tetap tersimpan. Jadi sebelum di-download kita nanti mau saya perbaiki lagi nih, ada yang kurang ya, misal teksnya kurang atau fotonya kurang, videonya kurang. Nah, nanti bisa dilakukan perbaikan ya. Jadi sebelum di-download ya. Jadi kalau sudah di-download berarti prosesnya sudah final selesai gitu. Tapi kalau belum di-download kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian kita akan lihat nah, menu-menu yang ada di dalam KinMaster ya. Di sini menunya yang pertama adalah ketika kita buka KinMaster kita akan ketemu tanda ini, tanda tambah seperti ini. Ini adalah membuka suatu proyek baru atau membuka suatu folder baru untuk membuat daripada foto ya. Jadi pada intinya di KinMaster ini adalah menggabungkan foto, video, teks, audio ya, semuanya kita bisa gabungkan. Nanti di
di downloadnya dalam bentuk video ya, jadi dalam bentuk video. Kemudian kita akan memilih background. Jadi kalau aspek rasio biasanya ukuran yang panjang atau landscape adalah ukuran 16:9. Kemudian yang potret 3:4 ya. Kemudian kita pilih background latar untuk latar dasar. Jadi sebelum kita masuk ke sini nanti ada background latar dasar. Kemudian pada menu background ada beberapa pilihan, misalnya warna, cara potong, variasi background. Jadi sudah ada di KineMaster itu berbagai macam yang sudah disediakan di background, selain kalau misalnya kita memang memerlukannya. Atau maksudnya gini, kita punya lagi background tersendiri ya silakan. Tetapi di KineMaster itu sudah disediakan berbagai macam background atau latar belakang. Kemudian filter warna, penyesuaian bayangan ya. Kemudian kalau menu-menu tersebut biasanya kalau kita sudah gunakan maka ada tanda merah cirinya. Di situ akan semacam ada spot titik merah yang menandakan bahwa menu tersebut sudah kita gunakan ya. Dan menu itu bisa kita rubah lagi kalau tidak kita mau pakai, kita nanti klik lagi nanti akan keluar tanda itunya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, di sini di menu utama daripada KineMaster bisa kita lihat di sini ya, gambarnya ini. Yang pertama adalah yang gambar ini nih. Nah, media. Apa sih fungsinya media di sini ya? Media adalah foto atau video yang diambil dari menu galeri atau background yang tidak dapat diubah-ubah ukurannya. Jadi ada beberapa menu gambar, baik gambar dari KineMaster-nya sendiri yang sudah disediakan atau video yang sudah disediakan di KineMaster, atau video atau foto dari gambar kita. Nah, ketika kita masukkan dalam bentuk media atau background-nya di sini, gambar tersebut tidak bisa kita rubah-rubah. Jadi udah sesuai dengan yang ada di situ. Ya. Kemudian apalagi di sini menu yang kedua ini ya adalah lapisan atau layer ya, layer. Jadi kita menumpuk-numpuk nih, gambarnya seperti ini bertumpuk-tumpuk. Jadi kita menumpuk-numpuk. Jadi siapa yang pertama dimasukkan, maka datanya ada di pertama, kemudian kedua dan ketiga. Misal sebagai contoh, medianya adalah putih misalnya ya, nanti kemudian kita menggunakan lapisan di sini, misalnya menggunakan gambar pemandangan misalnya. Nanti dari gambar pemandangan kita rubah lagi menjadi gambar, ditambah lagi dengan teks. Kemudian ditambah lagi foto dan sebagainya. Nah, nanti lapisan-lapisan ini akan menentukan yang mana dia akan menumpuk sesuai dengan yang kita urutkan ya ini. Jadi ini yang di sini kita bisa rubah-rubah foto, videonya mau kita besarkan, kita kecilkan, kita posisinya miring, kiri ke kanan dan sebagainya. Kemudian efeknya teksnya juga kita bisa rubah-rubah ya, mau geser kiri, geser kanan, geser atas, geser bawah, atau muter-muter bisa semua ya di sini. Baik teks, foto, videonya kita bisa rubah kecil, besar dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kemudian di sini ada lagi audio. Nah, audio ini adalah untuk memasukkan musik ya, musik dari KineMaster ya, atau data sendiri. Jadi bisa kita ambil dari KineMaster juga, dia punya background audio ya, atau dari data sendiri. Musiknya macam-macam, mau instrumen, mau ada suaranya ya, gitu ya, kita bisa atur nih. Kemudian di sini ada lagi yang tanda mic ini ya, tanda mic ini adalah suara. Nah, tanda mic ini suara kita masukkan ke sini, jadi kita langsung merekam ya, jadi kita bisa melakukan rekaman di sini ya. Jadi ada berbagai macam cara, bisa melalui KineMaster atau kita mempunyai aplikasi yang ada di handphone ya. Aplikasi yang ada di handphone itu kan ada juga cara merekam suara. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Nggak apa-apa kita rekam suara kita pakai yang di luar, kita bisa masukkan ke dalam KineMaster. Jadi, aplikasi ini sangat-sangat fleksibel. Kemudian di sini ada gambar warung. Apa nih artinya gambar warung di sini? Gambar warung di sini adalah data-data bisa berupa teks, bisa berupa audio, atau berupa jeda tadi yang seperti itu, atau apa namanya jeda itu semacam perpindahan misalnya dari gambar satu ke gambar dua nih ada jedanya. Nah, di sini ada berbagai macam jedanya. Misal jedanya modelnya miring kiri, miring kanan gitu ya, atau berputar dan sebagainya. Itu banyak sekali disediakan oleh
KineMaster ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, untuk kita memudahkan nanti kita akan buka di sini untuk yang gratis. Jadi bisa kita pilih. Lagu juga ada di sini ya, semua ada di sini. Kita bisa pilih, kemudian kita download ya, download dengan ukuran paling 1 sampai 2 megabyte MB. Nah, di situ kita macam. Jadi nanti kita buat penggunaannya dari gambar atau video yang kita gunakan, suaranya, foto dan sebagainya bisa kita ambil dari sini ya. Kemudian di sini ada menu, ini adalah menu play. Kemudian di sini dari menu khusus untuk menu lapisan, nah menu lapisan ini kita bisa lihat di sini ada beberapa, ada 5 nih menu-menu yang bisa dipilih. Pertama, menu lapisan adalah untuk memilih media, medianya bisa foto atau gambar ya, media. Kemudian menu efek, ya efeknya nanti, efeknya mau berbentuk dia macam-macam efeknya itu, misalnya efeknya ada sinar-sinar, ya ada perpisahan atau apa, pokoknya gambar-gambar yang bagus-bagus, balon apa segala macam dia ada efek ya. Ini hamparan, ini kayak stiker ya, stiker love, stiker apa kayak emoji modelnya ya. Kemudian ini ada teks di sini. Teksnya juga kita akan bermacam-macam kita temui di sini. Ada yang pokoknya sesuai dengan kayak model komputer, ada Times New Roman, ada sans serif ya, bentuk-bentuk font, bentuk-bentuk teksnya. Kemudian kalau perlu tanda tangan di sini ada tulisan tanda tangan. Jadi ini adalah menu-menu yang ada di KineMaster. Dari sini ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan kalau masih mau ditanyakan. Apa penjelasan saya terlalu cepat? Sudah paham teman-teman semua? Sudah, Pak. Paham ya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanya langsung, nggak apa-apa gitu. Nanti langsung saya jelaskan supaya nggak ketinggalan, silakan ya. Jadi saya ulangin lagi supaya lebih jelas. Di sini kita ada berbagai macam menu ya. Menunya ada yang media, audio, suara. Nah, di tiap-tiap lapisan ini juga ada menu-menunya. Jadi kalau media ini fungsinya nanti di background. Kalau lapisan ini adalah menimpa background yang sudah disediakan di media. Nanti kita prakteknya akan lebih mudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contohnya menu-menu yang ada di KineMaster tadi. Ketika kita buka, maaf, gambarnya, ya kita buka ya di sini menunya. Nanti contohnya ini nih, ada latar belakangnya pemandangan seperti ini. Kemudian kita bisa masukin foto orang ya. Nanti ada teksnya kita masukin ya, di sini bisa kita masukin, kita munculkan teksnya. Jadi di sini ada macam-macam menu yang ada di sini, kita bisa lihat ya. Di sini contohnya crop, ini menggunting. Jadi kalau kita mau mengambil film atau mengambil video, misalnya di bagian depannya kita mau potong sedikit, bisa kita potong. Atau mau di bagian belakang kita potong, kita bisa potong di sini. Jadi sesuai dengan keinginan kita atau ke berapa menit yang kita butuhkan, nah kita bisa potong di sini. Kemudian di sini ada menu nih. Ini adalah fungsi-fungsi kalau ada teks atau gambar atau video yang kita mau masuknya secara perlahan. Misalnya dari menu saya ini gambarnya dari geser ke kiri ke sini. Saatnya di sini bisa kita atur. Ya, menu ini untuk menggeser masuk. Ini adalah menu untuk masuk. Kalau ini adalah menu jeda. Jadi selama dia masuk, dia akan bergerak sesuai dengan keinginan kita, mau apakah dia melayang, apakah dia ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi dia ada menu yang jeda sebelum dia nanti akan ada menu yang kita keluar ya. Dan kalau yang ini mau miring ke kiri, miring ke kanan nih bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada gambar kayak orang ya. Nah, fungsinya gambar orang ini adalah untuk layar-layar yang seperti green screen. Jadi kayak seperti ini kan saya sebenarnya belakangnya ini layarnya hijau. Supaya bisa di crop seperti ini, kita menggunakan yang kemarin namanya remove BG atau remove background atau menggunakan ini. Ya, nanti saya kasih lihat bagaimana kita merubah gambar yang ada di sini jadi nge-crop nih, seolah-olah kita ada di sini. Jadi gambar layar belakang ini hilang, ya, seperti ini. Kemudian yang ini adalah menu untuk topeng. Maksudnya menu topeng adalah kita bentuk ini. Apa mau bentuknya di sini kita bentuknya lingkaran, mau bentuk segitiga, segi 6, di sini bisa kita lakukan dari sini. Kemudian di sini adalah opasitas nih. Opasitas ini di sini adalah gambarnya mau berbayang atau tidak, di sini ada ya. Jadi macam-macam.
Di sini juga ada untuk pengaturan daripada kecerahan nih. Yang ini maupun yang ini bisa mengatur kecerahan, kontras, bright, mau digelapkan, mau hitam putih. Nah, ini bisa di sini semua. Jadi banyak menu yang kita bisa gunakan di sini. Ya. Bisa berkreasi. Nanti kalau sudah kenal dengan KineMaster ini, kita asik sendiri nih, ngerjain macam-macam modelnya, dengan asik sendiri kita buat videonya luar biasa banyak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain teman-teman dari sini? Kemudian di sini ada menu ini nih, sum hapus nih. Jadi kalau kita buat satu ini, kemudian kita salah, kita klik bagian yang di sini misalnya, kita klik bagian yang di sini, maka kita bisa hapus kalau memang tidak kita gunakan ya. Misalnya musik, gambar, nanti teksnya belum ada teks, nah ini bisa kita hapus dengan ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada menu download. Begitu. Oke, lebih mudahnya memang nanti di prakteknya. Oke, sekarang ini. Nah, KineMaster itu ada dua, ada yang biasa, ada yang pro ya. Kalau pro itu artinya berbayar. Nanti kalau aplikasi yang pro kita berbayar. Apa sih keuntungannya yang berbayar? Nah, ini macam-macam ada tambahannya ya. Jadi edit fotonya bisa sampai 4K. Jadi kualitasnya nggak hanya HD, jadi 4K bisa ya. Kemudian multi layer video editing. Jadi layarnya itu berlapis-lapis lebih banyak, jadi menampilkan lebih banyak lapisan. Ya, ada 3D juga ya. Kemudian tidak ada watermark. Jadi kalau yang tidak berbayar, otomatis dia ada di ujungnya. Ini ada tulisan begini nih. Ya, jadi kalau video kita pakai KineMaster karena tidak berbayar, maka ada watermark daripada KineMaster. Tapi kalau misalnya yang berbayar, kita bisa hilangkan. Ya. Jadi ada berbagai macam feature yang terbuka jadinya. Ini, tapi kita yang tidak berbayar pun sudah cukup lumayan banyak ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba lihat video-video yang saya tayangkan. Mudah-mudahan ini suaranya bisa kedengeran nih sebentar ya. Coba kita lihat nih, kita tayangkan. Coba menunya ada nggak nih menunya nih? Menu suara, nah ini share, composition, ya, optimize, share, oke, ini mudah-mudahan nih ada suaranya nih ya, sudah kita share, tadi nggak ada suaranya. Oke, kita lihat suaranya coba, kita tayangkan beberapa video nih. Suaranya sudah muncul. Suaranya kedengar ya? Ya. Ini malah agak lama. Proses downloadnya agak lama ya. Walking down 29th and Park. Ini agak lama nih downloadnya, maaf ya. Sebentar. Jadi kita ulang lagi aja ya. I saw you in another's arms. Baik ya, saya ulang lagi videonya supaya kelihatan jelas apa sih perubahannya. Sebentar. Kan pertama ini ada gambar background, sebenarnya ini ada background Natal ini. Kemudian saya masukkan bayi Korea, ini ada perubahannya dewasa dan anak-anak dan dewasa. Kemudian saya masukkan ini nama atau teks di sini ya, ada tambahan teks. Kemudian lagi ada suara yang saya masukkan musiknya ya, jadi tambahan ini suara dari luar musik tanpa suara kita rekam. Jadi modelnya seperti itu.
walking down 29th and Park. I saw you in another zone. Nanti teman-teman semua bisa bikin tuh mulai dari masa kecil, masa bayi, masa kecil, kemudian masa dewasa. Nah, itu bisa dipakai kata-katanya ditulis seperti itu ya. Jadi ini lebih jelas. Ini singkat saja. Kemudian kita lihat video yang berikutnya. Agak lama. Ini. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena susah. Sayang, jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Baik nih, kita ulang lagi aja. Kita lihat lagi apa sih yang berubah di sini, kita lihat ya di tayangan ini. Nah, kita lihat di sini tayangan pertama kita buat background, kemudian kita pakai tulisan. Ya, ada tulisan Happy Memories nih, ceritanya kemarin nih tanggal 12 Februari merayakan Imlek ceritanya nih. Kemudian kita ada jeda tadi nih. Jedanya adalah kepotong gambarnya. Dari sini kita lihat masuk jeda, dia memotong membuka. Ya, kemudian ini contohnya. Nah, ini warnanya agak rada-rada agak ada cahaya di kiri kanan seperti itu modelnya. Kita lihat di sini. Kemudian ada perubahan lagi. Apalagi nih kita berubah. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada berubah. Kita ulang lagi lah penayangannya. Ini pelan aja. Oke. Kita lihat di sini ada tulisan. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin seingkari kasih. Nah, itu seperti itu tayangannya. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, saya ambil dari YouTube nih. YouTube yang pernah saya buat. Ada YouTube yang pernah saya buat di sini. Ini contohnya seperti kemarin ya. Kemarin ada APP, pertemuan APP. Nah, saya buat ini ya, modelnya seperti ini. Sedikit aja kita akan lihat tayangan di sini sedikit. Kita lihat videonya, kita buka. Energi yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan. Kita mulai dari awal saja. Nah, dari awal ini. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Aksi Puasa Pembangunan atau APP 2021 dari Keuskupan Bogor mengusung tema yaitu hemat listrik, sebuah kenormalan baru, dengan pertemuan APP yang pertama berjudul Keragaman Sumber. Jadi kita bisa buat ini, gambar ini menggunakan PowerPoint sebenarnya nih, PowerPoint ya. Dari PowerPoint ini kita akan bisa rubah menjadi gambar. Nanti ya, dari gambar ini kita masukkan ke KineMaster tadi satu-satu. Nah, nanti kita akan ada audionya yang berbicara gitu ya. Nanti audionya saya ajarkan bagaimana bicara. Jadi kita bisa juga menggunakan KineMaster untuk presentasi, kemudian kita upload di YouTube. Nah, itu jadi
penggunaannya jadi bisa lebih luas. Jadi Bapak, teman-teman, suster di sini kalau mau buat sesuatu juga bisa menggunakan KineMaster, hasilnya bisa diupload ke YouTube ya, sehingga bisa menampilkan yang lain. Kalau memang ada kesulitan di Zoom ya, kadang-kadang Zoom kesulitannya di itu. Jadi di sini kita bisa gunakan media YouTube untuk juga menginformasikan kepada teman-teman. Nah, ini contohnya adalah aksi Advent Pembangunan 2021 yang kedua. Lihat ya. Oke, kita coba lanjutkan. Sumber energi. Begitu, marilah kita dengarkan sedikit kata pengantar dari Biro APP Keuskupan Bogor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagi sebagian besar orang Indonesia, listrik sudah menjadi bagian dari kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemborosan listrik bukan sekedar berkaitan dengan masalah kesenjangan distribusinya dan biaya pemakaian. Ada dampak ekologi. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menangkap foto juga. Ada video-video di sini, kita bisa memasukkan di sini untuk penyampaian. Jadi apa ya, lebih interaktif lah. Jadi kepada peserta itu kita ada muncul wajah kita yang menceritakan tentang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini lumayan tayangannya sekitar 30 menit. Yang kita akan lihat ini tayangan untuk Triguna. Nah, kita ada Triguna. Kenapa ya salah rasa macam ini? Tadi siapa tadi Mama? Nova. Terima coklat ini yang manisnya kayak senyum kamu. Mohon maaf peserta lain tolong di mute kalau lagi ini belum bicara, tolong di mute supaya yang lain bisa mendengar. Mohon maaf. Kemudian di sini ada tayangan dari Triguna. Sebentar, ada tayangan dari Triguna. Nah, ini ya, ada tayangan dari Triguna. Kita lihat, coba kita lihat gambarnya. Ini dibuat juga menggunakan KineMaster. Kita akan lihat tayangannya waktu buat untuk pendaftaran di Triguna. Bisa kita lihat kurang lebih satu. Jadi tadi kita kecilin dulu suaranya yang dari sini. Kita akan lihat ini bagaimana dibuatnya. Ini lihat, ini kita akan ada tulisan seperti ini ke kiri dan ke kanan. Kita jalankan. Kemudian kita mulai masuk. Kita masukkan ini tulisannya di sini.
koneksinya agak lambat ya. Maaf. Kita ada tulisan. Oh, ada tulisan juga. Ini dokumentasi dan hapusnya berangkat ini koneksinya. Ini juga bagus nih. Kiri kanan, jalan. Ada jeda lagi nih. Itu kira-kira dari yang beberapa video. Ada lagi video yang membawakan berita nih, sebentar nih, yang membawa berita ya. Yang kemarin yang saya minta tolong ada nggak di sini yang membawa berita ya, sebentar. Ini yang membawa ini yang video ini. Satu lagi yang membawa berita ya, nggak apa-apa ya. Itu tentang bagaimana kita membawa berita. Sebentar, saya download dulu ya. Satu video yang sebagai penyiar. Sebagai penyiar, belum dimasukin mas saya ini. Yang sebagai penyiar, sebentar. Saya masukkan dulu. Video yang sebagai penyiar, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Jadi videonya saya masukin dulu untuk ke WhatsApp. Yang kemarin ada yang gambar kereta itu. Nah, ini sedang muter dulu sebentar ya. Cuma videonya sedikit aja. Videonya pendek-pendek supaya nanti dari teman-teman lebih mudah yang pendek-pendek dulu aja ya. Nanti bagaimana kita ini. Oke, kita lihat tayangannya, coba kita klik. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, berita hari ini adalah mengenai perjalanan kereta api menuju pegunungan Swiss. Marilah kita saksikan video berikut ini. Jadi di video ini kita lihat bagaimana kita ambil video yang kemarin ya, dari tentang berita lah, kita buat berita, kita bisa menjadi penyiar berita ya. Ini gambar kualitasnya saya agak rendahkan resolusinya, jadi ibu-ibu suster bisa memperbesar resolusinya, misalnya 360, 720 daripada YouTube. Ini supaya di sini agak rendah supaya lebih cepat aja ininya ya, jalannya ya. Karena kalau yang tinggi agak lambat. Nah, ini contohnya seperti ini, kita lihat nih. Ini adalah saya ambil video dari salah satu template dari YouTube, saya download ya, mengenai berita ya. Kalau awal-awal berita nih kayak seperti gambar bola dunia seperti ini. Kemudian saya tambahkan tulisan nih. Tulisan TV, tulisan Selamat malam Bapak Ibu, berita hari ini adalah mengenai perjalanan kereta api menuju pegunungan Swiss. Marilah kita saksikan video berikut ini. Dia biasa minta subscribe lah, kalau ada video YouTube tuh minta di komen, di like, subscribe dan sebagainya. Nah, ini salah satu dari tadi beberapa video yang saya buat. Baik, kita rehat sejenak ya. Saya akan pakai HP, karena ini pakai laptop ya. Pakai HP saya matikan dulu ininya yang laptop sebentar. Saya tunggu, saya konekkan dulu ke
untuk ke Zoom untuk menggunakan HP. Ya. Jadi siap-siap kita istirahat dulu sedikit lah sebentar ya. Nafas dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau ditanyakan apa yang kira-kira ini masih bingung nih Pak Indra, silakan ditanya. Ini saya matikan dulu Zoom-nya yang di sini. Saya akan masuk dengan menggunakan HP. Sebentar, saya baik, kita akan mulai untuk menggunakan code. Ya. Oke, saya keluar dulu dari yang laptop. Saya akan buka yang di sini ya. Suara saya jelas kedengar? Teman-teman Pak. Jelas ya. Baik, kita akan mulai mencoba menggunakan KineMaster. Teman-teman semua tolong dilihat menggunakan KineMaster. Saya akan screen. Nah, di sini ada, kita akan lihat share screen-nya untuk kita lihat di sini adalah share screen daripada KineMaster ini ya, KineMaster. Kita buka KineMaster-nya. Ini kita klik ke sini, lanjut ke aplikasi KineMaster. Kita buka, klik di sini ya. Ini kita keluarin aja nih tanda kali ya, KineMaster Premium kita nggak pakai. Ini minta disetting ulang, nggak usah, kita nanti aja. Oke ya. Nah, teman-teman seperti ini gambarnya ya, KineMaster di awal. Ini di sini ada gambar-gambar project-project yang sudah saya buat ya. Nah, sekarang kita mau bikin project-project yang baru. Bagaimana caranya ya? Pertama kita ada tanda-tanda di sini adalah tanda plus ya. Kita klik tanda plus. Kemudian di sini ada tayangan rasio. Berapa sih rasio yang kita pakai? 16:9, 3:4, 9:16 dan seterusnya ya. Jadi kita biasanya pakainya kalau yang panjang 16:9. Umpamanya kita pakai yang salah satu ya, 16:9. Kita klik di sini. Oke. Nah, di sini akan ada tampilan begini ya. Maka kita menggunakan di sini nih, di ujung sebelah kiri nih. Ada tulisan latar atau background. Nah, kita klik aja latar. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Pilihan background berbagai macam ya. Dari ini sudah disediakan oleh KineMaster ya. Mau ada yang gambar gunung. Maaf. Ulangi lagi Pak, mulai dari yang pilih aspek rasio, ketinggalan. Baik, diulang ya, sebentar ya, balik lagi. Oke. Baik, kita ulang lagi. Udah kelihatan Bu? Maaf, udah kelihatan? Sudah. Ya. Kita tanda plus ya Bu. Kita buka tanda plus, ini klik. Nah, aspek rasio di sini ada macam-macam kita gunakan. Ada yang 16:9, 3:4 dan sebagainya. Tapi kalau biasanya umumnya untuk layar-layar yang besar kita menggunakan, kalau yang landscape adalah 16:9 kita gunakan. Kalau yang
yang potret biasa gunakan 3:4. Nah, misalnya kita hari ini menggunakan layar yang landscape yang panjang 16:9. Nah, ini kita tinggal klik ini aja, Bu. Yang ada di sini nih. Klik gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, karena di sini masih kosong, nih kita lihat proyek kita ini masih kosong di sini. Kalau yang di atas ini adalah gambar-gambar atau gambar-gambar yang kita sediakan atau yang ada di galeri ini, keluar semua yang ada di galeri itu. Yang ada di galeri yang kita simpan ini ada semua, baik video maupun gambar, semua ada di sini. Nah, menu yang dari sediakan oleh KineMaster adalah menu latar nih, ya. Maka kita ambil di sini nih, yang ujung di sini, ujung kiri. Latar, kita klik latar, ya. Nah, di sini dari klik latar akan muncul berbagai macam latar atau background, ya. Ada yang hitam, putih, dan sebagainya. Bisa kita geser-geser nih ke bawah. Tuh ya, ada berbagai macam latar belakangnya. Mau yang mana yang kita pilih. Yang mudahnya sekarang karena kita masih belajar, kita anggap ambil yang putih, ya. Nah, kalau background udah yang kita ambil yang pertama dari ini, dari latar belakang, ini kita nggak bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa kita besarkan di sini, kecilkan nggak bisa, ya. Jadi hanya bisa kita geser ke kanan dan ke kanan aja tuh begini digeser, ya. Jadi ujung yang ini yang kuning kita bisa geser untuk perpanjangan, ya. Gini bisa kita geser-geser. Kemudian kita coba ambil gambar pemandangan. Nah, ini lihat ibu-ibu, suster dan teman-teman, ini ada tanda merah di sini, lihat nih, perhatikan ada tanda merah. Jadi kalau kita mulai dari awal kita geser-geser aja nih tanda merahnya supaya ada di awal. Ya. Kemudian kita ambil gambar pemandangan. Gimana cara ngambil gambar pemandangan? Ya, kita klik di sini. Nih, klik yang di bawah daripada gambar putih, kita bawa di sini. Nanti akan ada menu. Nah, ini menu awal, ya. Yang tadi kita sebutkan, menu media, ya. Kalau mau balik lagi pakai tanda kiri ini, ya. Atau menu lapisan. Nah, ini menu lapisan ada media, efek, stiker, teks, tulisan, ya. Tuh ada menu, ya. Ya, jadi ada menu audio. Audio itu kita mau ngambil lagu-lagu. Misalnya contohnya ini lagu-lagunya nih. Ya, kalau bunyi lagunya. Kedengeran nggak lagunya, suaranya? Enggak. Masih nggak kedengeran? Enggak, Pak. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak dengar, Pak. Ya, ini di HP ini. Oke, nggak apa-apa ya. Di HP ini memang, aduh, share screen-nya tidak ada itunya, nggak ada default sound-nya. Saya juga bingung kenapa ya. Kalau di laptop ada. Coba kita cari di default zone-nya, coba zoom. Coba zoom, kenapa dia nggak ada nih. Sebentar ya, kita lihat coba di screen-nya, nggak ada, ini nggak ada sama sekali tayangan screen-nya, langsung dia. Oke. Nggak apa-apa ya, kita coba gitu, nggak apa-apa dulu deh yang sementara itu. Karena kalau di laptop sama di HP beda nih, menunya agak beda, lebih gampang di HP. Karena semua teman-teman pakainya HP. Oke, ini kita keluar lagi. Kita keluar ke menu yang tadi. Beda perintah juga, Pak. Ini kan beda perintah, justru lebih mudah di HP, ya. Oke, kita lihat di HP. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Suara kita anggap bisa ngedenger lah, anggap ya, kita mendengar gitulah. Tapi kurang lebih seperti itu caranya. Jadi sekarang yang penting udah bentuk ini, ya, kita ambil tadi latar belakangnya, kemudian kita klik yang di sini yang bawah untuk ngambil background-nya, apa background daripada foto atau video yang kita inginkan. Sekarang yang mudahnya adalah foto dulu. Kita ambil dari lapisan. Lapisan, ya, kita buka dari lapisan ke media. Lihat ya, lapisan ke media. Nah, misalnya kita ambil gambar, misalnya gambar pemandangan. Di sini saya ada gambar background yang pemandangan. Bisa kita cari, bentar. Gambar background pemandangan. Nah, misalnya ini gambar background pemandangan, ya. Yang ini gambarnya, ya. Seperti ini. Kan kalau di sini ukurannya kadang-kadang nggak sesuai, kita ambil dari gambar. Maka ini kita bisa perbesar. Caranya tinggal geser aja. Nah, ke kiri, ke kanan bisa kita geser. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan jari ini kita bisa geser seperti ini.
sesuai dengan bentuknya, mau di agak ke atas, agak ke bawah dikit. Ya, seperti ini. Kita bisa dapatnya seperti ini gambarnya ya. Ini udah gambarnya full. Nah, seperti ini. Ya. Ini gambar ini bisa kita mau perpanjang boleh, berapa menit nih perpanjang bisa ya. Dipendekin bisa ini. Kita ngeliat yang cuma ngeklik yang tanda kuning aja. Kita klik ini, kemudian ada gambar tanda kuning. Nah, ini tanda kuning. Kalau yang kuning ini berarti aktif menu yang kita pakai. Ini mau dipanjangkan berapa panjang? Misalnya segini yang ngikutin yang atas ya. Nanti kalau kita mau masukin lagi, balikin lagi tuh. Geser ke kanan. Nah, ini ada tanda panah merahnya ya. Udah ada di awal lagi. Ya. Misalnya kita mau ngambil gambar foto kita di sini. Kita klik lagi yang bawah ya, klik bawah. Kemudian kita ketik lagi lapisan. Nah, kita ambil lagi media untuk foto. Yang kemarin kita menggunakan background remove BG, yang belakangnya kita hilangkan ya. Nah, contohnya misalnya saya yang kemarin sudah ada di foto yang sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Misalnya yang ini nih, baca Alkitab nih. Kita ambil ya gini, klik. Nah, sudah muncul langsung di sini ya. Tinggal kita geser. Misalnya kita di sini gesernya. Nah, ini bisa dibesarkan, dikecilkan. Dan kita kecilkan atau besarkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, ceritanya contohnya kita misalnya mengajak tadi, ayo baca Alkitab, misalnya ini ya, contohnya itu. Ya, nggak jadi masalah ya. Kalau orang Muslim, ayo baca Al-Quran misalnya. Pokoknya nggak apa-apa, ini hanya sekedar gambar saja, bukan untuk ini. Ini contoh aja ya. Nah, kita mau ada di posisi sebelah kiri, mau di tengah ya, bebas. Ini mau di pinggir gitu bebas ya. Sesuai dengan keinginan kita ya. Ini udah gambar. Nah, gambar ini bisa kita munculkan, digambarkan kalau kuningnya aktif. Ya, gambar ini kalau kita klik nih, ini gambar kita klik ini, kita bisa bisa kita mau masuknya nih. Gambar ini masuknya gimana nih? Menggema ya. Nah, gambar ini kita bisa aktifkan. Kita lihat di sini. Nah, ini mau apa? Dia mau memudar, bisa kita pilih. Atau mau pop, gambarnya gerak-gerak begitu. Atau geser kanan, ya, geser kiri, geser ke atas, tuh, slide down. Berbagai macam, mau diputar-putar boleh, mau berawanan boleh putarnya ya. Jadi macam-macam, mau begini gerakannya, apa mau ini bisa ya. Nah, kecepatan dia muncul, ini kita bisa atur nih, ada di sebelah bawah, ada waktunya mau 0,5 detik, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik, ya kita bisa atur, geser-geser aja ya. Jadi dia lebih lambat nih kalau kita keluarnya nih. Nah, contohnya ini akan lebih lambat. Jadi kita bebas. Nah, menggunakan mau yang bagaimana bentuknya, mau yang jatuh, tingkatkan. Misal salah satunya kita ambil ditingkatkan. Ya. Kalau sudah, kita klik di tanda cantrang atas nih. Nih, klik di sini. Klik berarti kita sudah menggunakan ini. Kalau kita cek, nah yang seperti yang tadi saya bilang, ini ada tanda merah. Berarti kita sudah gunakan untuk tanda merahnya untuk gambar itu masuk. Ya. Kemudian kalau di tengah-tengah, di jeda kita mau bikin variasi, boleh. Ini ada tengah yang seperti ini nih. Kita klik. Nah, misalnya dia mau berkedipnya lambat. Jadi beda, ada campuran kombinasi. Dia gerak-gerak, tapi dia kedipnya lambat. Atau dengan air mancur. Nah, gambarnya bisa banyak seperti ini. Jadi udah muncul, ditambah gambarnya seperti ini ya. Atau cincin, dia bisa muter. Nah, bebas. Seperti ini ya. Tayangannya macam-macam di sini, variasi-variasi yang ada di KineMaster. Mau begini modelnya, munculnya seperti ini, kemudian ada jedanya begini. Nah, macam-macam ya. Hujan, model hujan, wah banyak ya. Putar berlawanan, nah gitu. Tapi biasanya kalau supaya nggak pusing, ini pusing ini gambar-gambar seperti ini, boleh kita balikin lagi aja, tidak ada. Kalau nggak dipakai tidak ada. Dicontreng lagi sebelah kanan ya. Ya, jadi ini dicontreng lagi sebelah kanan. Nah, ya. Berarti nih di sini tidak dipakai tuh, nggak ada tanda merahnya. Kemudian di sini ada tanda keluar. Jadi kalau udah masuk,
dia akan hilang. Maka menggunakan tanda keluar. Nah, ini tanda keluar. Misalnya keluarnya kemana? Geser ke kanan. Nah, jadi setelah ke depan, dia dari kiri ke kanan. Nah, waktunya bisa kita juga rubah. Mau berapa detik? Nah, bisa kita rubah ya. Geser ke kanan boleh. Geser ke atas bisa. Bebas, di sini ada berbagai macam menu ya. Atau mau turunkan ke, nah gitu boleh ya. Dari tingkatkan, kemudian di lawannya turunkan. Jadi kita bisa lihat ya tayangannya. Kalau sudah, kita tanda ini. Nah, turunkan tadi udah klik tanda ini, tanda contreng ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mau lihat berarti sudah ada tanda masuk dan tanda keluar. Setiap mau lihatnya pakai di kliknya ini biar aktif di gambar ini tanda kuning ya. Maka dia aktif nih, berarti akan ada menu ini. Seperti itu. Ya. Dari sini paham nggak, suster, ibu-ibu, teman-teman? Sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Kecepatan nggak? Kecepatan, Pak, kecepatan. Oke. Mau diulang lagi? Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau misalnya diulang, kita ulang lagi ya. Oke, ya. Kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal untuk gambarnya ya, sampai background-nya ya. Baik. Saya akan hilangkan nih, akan hilangkan. Ini tanda kuning yang ada di sini kita hapus di sini. Kita hilangkan ya. Semua kita hilangin lagi ya. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal ya. Jadi ketika ada menu seperti ini, keluar menu seperti ini ya. Nih. Baik ya, dari KineMaster ya. Kita awal dari awal. Ambil minum. Pelan-pelan nih ya. Pertama kita tanda plus dulu ya. Kemudian kita pilih aspek rasio 16:9 misalnya yang panjang. Kalau yang pendek yang potret 3:4. Kita misalnya pakai 16:9. Kita klik di sini. Nanti akan muncul latar ya. Latar di sini kita pilih. Kita ambil latar dulu. Nah, latar, pilih warnanya yang mana aja maaf, bebas. Misalnya sekarang kita yang gampang putih aja ya, putih. Nah, ini akan muncul di sini putih ya. Tandanya diaktif, warnanya adalah kita kuningin. Kita klik dia akan warna kuning. Ini berarti aktif. Ini ya bisa kita geser ke kanan. Seberapa menit yang kita perlukan. Nah, misalnya kita geser. Ya, gesernya bagaimana caranya? Ini kita pindahkan dulu nih yang ini, geser ke kanan. Ini lihat tanda merahnya di sini, garis merahnya di sebelah kiri adanya. Nah, kita geser. Nah, ini ada di atasnya. Di atas ada waktunya, waktu nih. Tuh ya, ada waktunya berapa menit? 6 menit, 6 detik, 7 detik dan seterusnya. Kita geser. Kita bebas aja dulu, kita geser. Gitu ya. Kemudian kita balikan lagi. Nah, sekarang dari latar cuma untuk sebagai tampilan di belakang, kita menggunakan lapisan. Lapisan tujuannya adalah untuk mengambil gambar yang kita inginkan, ya. Dan nanti gambar tersebut kita bisa kecilkan atau besarkan. Video pun seperti itu. Bisa kita besarkan atau kecilkan. Kita lapisan, kita klik, ambil di sini di sebelah kiri adalah media. Nah, media ya. Nanti akan keluar seperti ini, galeri yang sudah kita siapkan ya, folder galeri. Ya, foto-foto atau video yang kita punya. Kita pelan-pelan saya mencari di background karena saya punya tulisannya untuk gambar ini background. Kalau ibu-ibu mungkin ada tempatnya apa gitu ya, foldernya apa bebas ya. Misalnya gambar atau foto tulisannya bebas. Ini kebetulan saya tulis background aja. Kemudian saya klik ini. Nanti ada foto-foto yang saya simpan di sini atau video yang saya simpan di sini ya. Di gambar-gambar seperti ini. Nah, nanti boleh mau pakai yang di perpustakaan, di mana-mana, macam-macam ini ya. Misalnya ya tadi gambarnya pemandangan ini. Sekarang saya gantilah pengen pemandangan yang lain. Misalnya di mana? Kita misalnya di perpustakaan. Boleh kita masukin, klik aja ini perpustakaannya. Nanti seperti ini jadinya. Ya. Nah, ini kan gambarnya cuma segini. Nah, sekarang kita gimana nih? Gambar ini kita bisa besarkan, kecilkan. Nah, ini kalau tanda kuning aktif nih. Jadi kita bisa kecilkan gambarnya atau besarkan. Seperti ini. Nah,
oh ternyata gambarnya kurang oke nih, ya kurang oke nih karena kalau gambar ini kok besar tapi nggak proporsional. Saya mau ganti dengan gambar lain bisa. Jadi yang gambar kuning ini kita hilangkan dengan tanda penghapus yang ada di sini nih, sebelah kiri. Ini ada tanda tong sampah, kita klik. Nah dia hilang, ya. Kita cari misalnya gambar lain boleh. Kita lihat lagi ya. Pakai lapisan. Nah, cari media. Oke ya. Kemudian tadi gambar yang di sini kita cari yang lebih proporsional ya. Tadi contohnya seperti yang tadi nih. Misalnya ini nih proporsional nih. Saya punya apa gambar yang di rumah nih. Coba. Nah, contohnya ya. Misalnya ini gambarnya ya. Ya, setelah itu nih masih kuning, aktif, kita bisa besarkan. Aduh, saya ada di rumah nih. Satu gedung ya. Kita ukurannya sesuaiin aja, sesuai dengan keinginan kita. Mau di kiri, mau lebih atas, lebih bawah, bebas ya. Tapi disesuaikan layarnya dipenuhin aja ya. Mau di sini dan sebagainya. Jadi kita bebas ini. Kalau pakai ini lebih mudah, kalau pakai HP tinggal geser-geser saja lebih mudah. Ya. Ini masih ada tanda putih dikit. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu, suster? Paham, Pak. Nah, ini keperluannya kita geserin sampai tanda putih tadi, ikutin aja tanda putih bisa. Nah, seperti ini. Ikut. Nah, gitu ya. Seperti ini tuh. Jadi gambarnya sama. Kalau ini berarti tidak bergerak nih gambarnya, kita bikin tidak bergerak ya. Ini juga bisa kita gerakin gambarnya. Tetapi lebih baik ada gambar orang ya, orang yang bergerak ya. Nah, sekarang kita geser ke kiri lagi sehingga yang tanda kuning tanda merah ini ada di posisi awal lagi ya. Sekarang kita ngambil lagi yuk. Ngambil lagi. Kita klik di sini nih bawah nih. Oke. Kita ngambil lagi gambar orang misalnya tadi. Kita pakai lapisan. Balik lagi. Kita pakai media. Nah, contohnya ya, misalnya kita menggunakan tadi gambar yang tadi. Foto saya yang tadi yang ini lagi baca nih. Foto yang sudah background belakangnya sudah hilang ya. Pakai menggunakan remove BG ya. Ini ada fotonya kan keluar di sini. Nah, setelah fotonya keluar, nah kita posisinya mau di kemana? Mau di kiri, di kanan, boleh bebas. Mau diperbesar bisa ya. Jadi kita seolah-olah di sini nih lagi sedang baca misalnya ya.